Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tiara Segita Cahyani dari Sistem Informasi 16 Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dengan dosen pengampu Pak Sofika Enggani Eskom Mkom. Saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan beasiswa jalur bidik misi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah sebuah komponen yang tersusun dari beberapa bagian yang dimana setiap bagian mereka saling memiliki fungsi masing-masing dan saling terhubung. Pada sistem ada dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan komponen. Pendekatan komponen adalah sebuah kumpulan dari sebuah unsur atau elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lain agar dapat menyelesaikan tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pendekatan prosedur. Pendekatan prosedur yaitu suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan dan saling berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Dalam sistem penerimaan beasiswa jalur bidik misi ini menggunakan pendekatan prosedur. Dalam penerimaan beasiswa jalur bidik misi, siswa harus mengikuti alur atau prosedur secara step by step agar dapat mencapai atau menyelesaikan sasaran tertentu. Seperti mengisi formulir yang berupa data diri dan data keluarga, menyerahkan berkas atau menyiapkan dan melengkapi bahan-bahan persyaratan, dan melakukan wawancara. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem pada sistem bidik misi ini ada dua, yaitu physical system dan probabilistic. Physical system yaitu sistem yang tampak secara fisik, dan probabilistic system yaitu sistem yang dimana kondisi masa depan tidak dapat diramalkan atau tidak dapat diprediksi. Lalu komponen-komponen sistem bidik misi. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, identitas keluarga. Yang ketiga, surat pendukung keadaan ekonomi. Yang keempat, data rumah. Yang kelima, aset yang dimiliki. Dan yang keenam, data lapor. Batasan atau boundary. Batasan yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan subsistem yang lain. Dan dalam sistem batasan dapat ditentukan dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah atau kampus. Seperti identitas diri minimal umur 17 tahun dan maksimal umur 21 tahun. Identitas keluarga seperti pendidikan orang tua maksimal S1 atau D4. Surat pendukung ekonomi seperti pemegang kartu KIP atau gaji gabungan orang tua 4 juta per bulan. Data rumah, aset yang dimiliki, dan data lapor. Lalu proses dalam sistem ini yaitu pemerintah membuka kuota dan dana untuk masing-masing kampus. Lalu mahasiswa atau siswa melakukan pendaftaran online, menyerahkan berkas, dan melakukan wawancara. Lalu kampus menyeleksi dan mengeluarkan hasil pengumuman. Input atau masukannya berupa dana atau uang dari pemerintah. Hasil atau goalnya, penerima bidik misi akan terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang mengontrol atau yang mengawas biasanya dari pihak kampus, yaitu bagian kemahasiswaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.